Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rajabi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langsung saja ke pemaparan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekolah yaitu MA An-Nassar, Madrasah Aliyah An-Nassar, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 10 semester ganjil. Alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Materi pokok Al-Quran Mukjizat Nabiku. Submateri yaitu Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 68 dan 69, dan Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 107. Kompetensi dasar yaitu 3.4 yaitu menganalisis kemujizatan Al-Quran, dan 4.4 menyajikan contoh kemujizatan Al-Quran. Selanjutnya yaitu alat dan media pembelajaran. Untuk alat yaitu berupa spidol dan papan tulis. Untuk media pembelajaran yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian. Sumber belajar yaitu mushaf Al-Quran dan terjemahannya, dan buku ajaran siswa Al-Quran Hadis kelas 10. Indikatornya yaitu 3.4 yaitu memahami, menyajikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan materi tentang aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Dan yang kedua 4.4 yaitu memahami, menyajikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan materi tentang mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Memahami, menyajikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan materi tentang Al-Quran, mengajarkan akidah. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami materi tentang pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat, dan pengertian isi Quran dengan baik. Yang kedua yaitu kesimpulan materi tentang pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat, dan pengertian isi Quran dengan baik. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan materi tentang pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat, dan pengertian isi Quran dengan baik. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama itu mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua doa dipimpin oleh KM. Yang ketiga mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat menyiapkan kesiapan mental peserta didik dan memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Yang terakhir yaitu mereview materi sebelumnya atau apersepsi. Selanjutnya yaitu intinya yaitu kegiatan literasi di mana peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat dan memahami, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait Al-Quran Mukjizat Nabiku. Selanjutnya yaitu critical thinking, yaitu di mana guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan yang bersifat faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik terkait materi Al-Quran Mukjizat Nabiku. Selanjutnya yaitu collaboration, yang dimana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku. Selanjutnya yaitu collaboration, di mana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengumumkan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi Al-Quran Mukjizat Nabiku
peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Dan mengenai penutup yaitu yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan materi. Yang kedua, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas. Yang keempat, guru menyampaikan materi pertemuan yang akan datang. Dan yang keenam yaitu doa. Yang ketujuh, salam. Untuk penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya dengan rubrik penilaian. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam supaya kita bisa diberkumpul insyaallah yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, kepada bau tabiatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Saudari Siti. Saudari Siti kenapa tidak hadir, sakit? Oh, kita doakan Saudari Siti yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini, semoga cepat disembuhkan, cepat kembali mengikuti pembelajaran kita. Baik, semuanya langsung saja. Hari ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku. Ya, dalam Al-Quran Mukjizat Nabiku ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat, 2 syarat-syarat mukjizat, 3 macam-macam mukjizat, yang keempat mukjizat Rasulullah SAW, dan mukjizat para nabi yang lain. Langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama pengertian mukjizat. Mukjizat, kalian tahu apa itu mukjizat? Siapa namanya? Abdullah. Oh, apa Abdullah? Pengertian mukjizat? Benar, mukjizat adalah kelebihan yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Itu secara garis besarnya ya. Tapi pengertian mukjizat secara bahasa yaitu kata mukjizat berbentuk isim fa'il awalnya. Kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada suatu yang hebat atau luar biasa. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Tujuannya diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khususnya berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Selanjutnya itu secara
yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam mukjizat memiliki arti melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang luar biasa dan bisa terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul, dapat ditiru oleh siapapun. Bagi para umat Islam, mempercayai adanya mukjizat hukumnya wajib ternyata. Jadi kita harus mempercayai adanya mukjizat karena hukumnya wajib, karena dimiliki oleh Nabi dan Rasul lantaran mukjizat dari kekuasaannya yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul juga tidak mempunyai hak untuk menunjukkan mukjizat tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat selanjutnya yaitu mukjizat secara istilah. Mukjizat secara istilah yaitu didefinisikan oleh para sesepuh agama Islam sebagai hal atau peristiwa luar biasa. Jadi mukjizat menurut para sesepuh yaitu sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi, ya, melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kebenarannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu. Selanjutnya yaitu bahwa suatu perkara dapat dikatakan mukjizat. Nah, ini adalah sesuatu perkara yang dikatakan mukjizat ada 4 unsur. Yang pertama yaitu di luar kebiasaan manusia. Namun apakah ini berarti peristiwa luar biasa yang terjadi melalui mereka itu tidak dapat dilakukan oleh selain umat mereka pada generasi sesudah generasi mereka? Selanjutnya yaitu tujuan mukjizat. Nah, tujuan mukjizat yaitu hanya untuk meyakinkan umat setiap nabi, maka boleh jadi umat yang lain dapat melakukannya. Kemungkinan ini lebih terbuka bagi mereka yang berpendapat bahwa mukjizat pada hakikatnya berada dalam jangkauan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam. Namun ketika hal itu terjadi, hukum-hukum tersebut belum lagi diketahui oleh masyarakat nabi yang bersangkutan. Sumber daya manusia sungguh besar dan tidak dapat dibayangkan kapasitasnya. Potensi kalbu yang merupakan salah satu sumber daya manusia dapat menghasilkan hal-hal luar biasa yang tidak diakui oleh yang tidak mengenalnya. Hal ini sama dengan penolakan generasi dahulu tentang banyaknya kenyataan masa kini yang lahir dari pengembangan daya pikir. Bukanlah suatu hal yang mustahil jika kesucian jiwa para nabi dapat menghasilkan melalui bantuan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa luar biasa dipandang dari hukum-hukum alam yang diketahui secara umum. Pada hakikatnya, mukjizat mempunyai hukum tersendiri dan dapat dilakukan oleh siapapun selama terpenuhi syaratnya. Boleh jadi dalam konteks ini menyebabkan jadinya mukjizat adalah kesucian jiwa tersebut. Karena itu mukjizat tidak dapat lahir kecuali di tangan para nabi. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat mukjizat. Ada 4 syarat mukjizat, ya. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh para siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Dan yang ketiga yaitu mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku. Dan yang terakhir, yang keempat itu tidak ada seorang pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu
mukjizat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Di sini banyak sekali ya macam-macam mukjizat. Yang pertama yaitu mukjizat hissi. Apa itu mukjizat hissi? Yaitu yang kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh lidah, diraba oleh tangan, dan dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera kita. Selanjutnya yaitu mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangannya, mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya, karena bisa dicapai dengan panca indera. Maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hissi dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua mukjizat manawi. Apa itu mukjizat manawi? Yaitu mukjizat tidak kasat mata. Maksudnya yaitu mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikiran dengan jenis serta jujur, karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya. Maka bisa disebut juga dengan mukjizat akli atau mukjizat rasional. Mukjizat hissi bersifat sementara, hanya pada saat suatu mukjizat terjadi, sedangkan mukjizat maknawi bersifat interval dan internal atau abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Selanjutnya yaitu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi karena untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Orang yang tidak menggunakan akal pikirannya dan kejernihan hatinya tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Bukan berarti harus menjadi cendekiawan ya untuk memahami kemukjizatan Al-Quran, tetapi orang yang akal pikirannya atau hatinya tertutup tentu tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berlaku kekal sampai akhir zaman. Selain Al-Quran yang bersifat manawi, yaitu Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mukjizat hissi. Misalnya jari-jari beliau bisa mengeluarkan air dari selaput jarinya. Wah, hebat sekali ya, bisa mengeluarkan air dari selaput jari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah membelah bulan juga menjadi dua dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang kafir dan masih banyak lainnya ya. Nah, selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Mukjizat Nabi Ibrahim adalah berupa keistimewaan. Ia tidak hangus ketika dibakar oleh api. Oleh siapa dibakarnya? Yaitu oleh Raja Namrud. Terdapat dalam Quran surat
Nah, selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang tahu apa mukjizat Nabi Nuh alaihi salam? Iya, betul. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam yaitu beliau paling dikenal yakni membuat kapal besar atau bahtera berumpun 200 meter bertingkat 3. Wah, seperti rumah saja ya, seperti gedung. Selain itu, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam juga memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam berdakwah selama 950 tahun. Nah, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah terus selama 950 tahun. Nah, pada saat itu hanya berapa coba yang beriman kepada Nabi Nuh? Hanya 40 saja. Saking lamanya ya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, tetapi hanya 40 saja yang mengikuti dan mengimani kepada Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim yang paling terkenal? Yang paling terkenal yaitu beliau tidak bisa dibakar oleh api. Nabi Ibrahim merupakan Nabi ke-20, Nabi ke-6 dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenal sebagai Ulul Azmi yang merupakan julukan dari Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak diketahui adalah tidak dapat dibakar oleh api. Sebelum dirinya dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala dan menyisakan satu patung saja, yaitu patung yang paling besar. Ya, jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tetapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun, melainkan Nabi Ibrahim merasakan dingin. Nah, hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-68 dan 69 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu hariqu wan nasuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardau wasalama ala Ibrahim, yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi pada itu Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun, melainkan merasakan dingin. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan mengalahkan tukang-tukang sihir yang menyihir tali menjadi ular kecil. Di samping itu, tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber air mata yang memancar ketika dipukulkan kepada sebuah batu pada saat beliau memohon air minum untuk kaumnya sebanyak 12 suku. Nah, hal ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-107 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqa asahu fa'idah hiya su'banun mubin, yang artinya lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenar-benarnya. Ya, bagus sekali ya ketika Nabi Musa dapat mengubah tongkatnya menjadi ular dan mengalahkan para pesihir-sihir. Nah, selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Sulaiman. Wah, kalian juga pasti tahu ya apa mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah
mempunyai kemampuan bisa berbicara, bisa mendengar hewan, bisa berbicara dengan hewan ya. Misalkan seperti berbicara dengan binatang seperti burung hudhud dan semut ya. Selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu berupa kemampuan untuk membuat burung dari tanah. Kita juga bisa ya membuat sesuatu dari tanah seperti tanah liat, tapi ini beda. Nah, dengan Nabi Isa alaihissalam kita bisa membuat burung yang langsung hidup dan terbang. Selanjutnya itu bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Selanjutnya itu menyembuhkan penyakit kusta dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Pertemuan kita alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum kalian pulang, saya akan bertanya kepada kalian, yaitu siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, boleh silakan ulang terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab maka bisa pulang terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab? Iya, siapa? Siapa namanya? Aupa. Oh, Aupa. Silakan Aupa, apa saja? Iya, salah satunya yaitu mukjizat Nabi Muhammad yang kalau bisa yaitu sebuah Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad juga mukjizat tidak hanya berupa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad juga bisa mengeluarkan air dari selaput tangannya. Lalu yang kedua yaitu bisa membelah bulan. Ya, Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Oh, silakan, Opa pulang. Sudah 2 orang ya yang sudah pulang. Masih banyak nih yang belum pulang. Ayo selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa mukjizat Nabi Nuh alaihissalam? Siapa namanya? Nur Hayati. Apa jawabannya? Iya, betul. Memang Nabi Nuh alaihissalam itu mukjizatnya bisa membuat kapal besar. Kapal berukuran sangat besar ya. Tadi berapa ukurannya? Yaitu 200 meter dan bertingkat 3. Silakan Hayati boleh pulang terlebih dahulu. Lanjut, yaitu pertanyaan selanjutnya, apa mukjizat Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Baru saja tadi di terakhir kita membahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa namanya? Abdul Qadir. Apa Abdul Qadir jawabannya? Iya, betul jawabannya, bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan seperti tadi burung ya. Dan Nabi Sulaiman juga ternyata dihormati oleh seluruh makhluk, seluruh binatang ya, berupa binatang. Jadi juga bisa berbicara dengan burung hudhud dan semut. Nah, sudah saja ya. Kalian boleh pulang, tapi Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Kalian kerjakan di dalam buku paket halaman 150. Di sana ada latihan uji kompetensi berupa pilihan ganda dan esai ya, kalian kerjakan. Nah, kalian kumpulkan di meja saya, dan nanti saya akan periksa dan kita akan bahas bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf
Untuk hari ini dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi